Proses naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia, Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen, dipastikan tertunda, dan hal tersebut membuat mereka terancam batal debut di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Sadar akan pentingnya kedua pemain tersebut, PSSI pun dipastikan bakal berusaha menyelesaikannya sebelum laga krusial berlangsung. Kabar penundaan proses naturalisasi Tom dan Ragnar itu telah dikonfirmasi oleh anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Ia menegaskan PSSI bakal berusaha agar proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen dan Tom Haye segera rampung. Saat ini proses Tom dan Ragnar tinggal menunggu persetujuan DPR sebelum berlanjut ke persetujuan Presiden Jokowi, pengambilan sumpah, dan perpindahan federasi. Namun DPR sedang masa reses atau tidak sidang sampai 7 Maret 2024. Jelang terjun ke Piala Asia U23 2024, Indonesia bukan beruji coba lawan Timnas Malaysia. Namun Timnas Indonesia U23 dijadwalkan untuk menjalani pemusatan latihan di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Maka dari itu Malaysia U23 tidak masuk dalam daftar uji tanding. Namun Arya belum bisa mengungkapkan jadwal pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Timur Tengah. Kabarnya pemusatan latihan itu sendiri akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab. Selama di Timur Tengah, tim berjulukan Garuda Muda itu tidak hanya sekadar berlatih. Anak asuh Shin Tae-yong ini juga bakal melahap rangkaian latih tanding dengan negara-negara yang dekat dari Timur Tengah. Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia U23 bakal memimpin timnas senior melawan timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Jadi dapat dipastikan training camp Timnas Indonesia U23 di Timur Tengah akan dilakukan setelah timnas senior berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Piala Asia 2023, Timnas Indonesia kini harus menggeser fokus ke pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia masih ada tabungan 4 pertandingan yang masih akan dijalani. 2 di antaranya laga melawan Vietnam, baik kandang maupun tandang. Selain itu, Timnas Indonesia punya 2 laga kandang melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Vietnam pada 21 Maret 2024. Berbekal kemenangan 1-0 atas Vietnam di fase grup Piala Asia 2023, tim Garuda wajib meraih kemenangan dalam laga yang akan digelar di GBK itu. Kemudian pada 26 Maret 2024, Timnas Indonesia ganti bertandang ke Vietnam. Meski berstatus tim tamu, kemenangan juga wajib jadi target tim asuhan Shin Tae-yong itu. Jika meraih 2 kemenangan atas The Golden Stars Warriors, tim Garuda akan punya 7 poin dari 4 laga. Dan bakal berada di atas Vietnam dalam klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah periode Maret 2024, tanpa harus memikirkan seperti apa hasil 2 pertandingan yang mempertemukan Irak dan Filipina pada saat yang sama. Publik Vietnam masih tak bisa melupakan bagaimana tim nasional kesayangan mereka dikalahkan Timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Imbasnya, The Golden Stars yang disebut-sebut sebagai jagoan ASEAN pun pulang kampung tanpa sebiji poin pun. Tak biasa. Begitulah kesan publik Vietnam terhadap Timnas Indonesia era Shin Tae-yong saat ini pasca tampil di Piala Asia 2023. Vietnam selalu superior saat melawan Indonesia, bahkan hal itu sudah berlangsung sejak akhir 2016. Namun tiba-tiba Vietnam dikalahkan oleh skuad yang berisi para pemain muda, dari segi tim belum bisa dibilang matang. Akhirnya publik Vietnam mengakui polesan Shin Tae-yong yang berstatus sebagai pelatih jebolan Piala Dunia 2018 memang mengerikan. Sejak lama, Vietnam dan Thailand merupakan 2 bendera utama sepak bola Asia Tenggara, tulis dantri.com. Setelah ditunjuk, ahli strategi Korea ini langsung beralih berinvestasi pada talenta-talenta muda. Artinya skuad Indonesia masih muda namun belum matang. Dan Piala Asia 2023 menjadi tonggak sejarah kedewasaan Garuda, imbuh mereka.